Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya Elvia. Kali ini aku akan jawab pertanyaan kalian ya. Berhubung banyak banget yang tanya nih, Kak, dropshipper Shopee bisa nggak sih COD? Gimana kalau pembeli pilih metode pembayarannya itu COD? Kemudian gimana paymentnya ke kita? Siapa yang bayar ke kita? Apakah supplier yang transfer ke kita? Atau kurir ekspedisi yang bayar ke kita? Atau akan muncul otomatis di saldo penjual? Dan transaksinya gimana sih kalau dropshipper Shopee via COD? Yuk simak terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, sebelumnya gua mau cerita. Jadi nih ya, gue punya customer namanya Jamal bin Rohman. Ngomong-ngomong, si Aji Rohman ini banyak juga anaknya ya. Kemarin si itu Suparto bin Rohman, Munawar bin Rohman ribut sama gue. Sekarang ini Jamal bin Rohman lagi. Ini banyak deh anaknya si Pak Haji Rohman nih. Nah, ceritanya begini. Si Jamal ini ya, Kak, minta COD dong Kak. Kenapa nggak bisa COD? Karena sebelumnya gue ada pengalaman buruk gitu ya guys ya tentang COD. Jadi gue pernah COD nih, ternyata udah nyampe tempat si pembeli ini kagak mau bayar. Jadi gue males kan aktifin fitur-fitur COD. Akhirnya gue kagak aktifin. Nah, sekarang ditanyain itu sama si Jamal, Kak, aktifin dong. Kenapa nggak aktifin? Gue jawab aja begini ya, kagak Kak, nggak saya aktifin. Emang kenapa? Soalnya saya cantik, takut kakak suka. Iya. Akhirnya kan karena dia maksa ya si Jamal, akhirnya gue aktifin dah tuh. Nah pas udah gue aktifin, gue tanya balik, Kak, emang kenapa pengen banget COD gitu? Emang kenapa sih nggak bayar langsung aja gitu? Ntar udah nyampe nggak bayar lagi. Ya Kak, pasti saya bayar. Iya Kak, soalnya saya terobsesi sama kakak gitu. Kakak kan gak cuma jualan di Shopee nih, YouTuber juga. Gue pengen ketemu gitu, makanya gue order via COD. The Jamal, gue kasih tahu ya, di mana-mana COD itu yang nganterin tetap bukan gua. Kata gue super truk ya, supirnya truk. Gue nganterin gitu kemana lah mau-maunya. Lu bayar gue berapa? Ya iya, tetap ekspedisi yang nganterin ke lu, kagak gua langsung. Jamal, gua timpuk juga nih. Oke guys, langsung aja ya. Jadi kalau kalian nonton konten aku yang terbaru kemarin ya, yang ini, kalian pasti tahu itu transaksi dropshipper yang kita transaksi sama supplier itu via WhatsApp, sedangkan kita jualnya itu via Shopee. Nah, itu baru bisa COD ya guys ya. Jadi begitu ada pesanan nih, orderan, si pembeli kita pakai metode pembayarannya COD. Kemudian kita transaksinya harus di luar Shopee dengan supplier. Nah, kalau kalian bingung transaksinya, nanti aku kasih linknya di description box ya. Itu konten aku yang kemarin gitu. Nah, di cara ini, di dropship cara ini, itu tuh baru kalian bisa COD. Nah, gimana masalah pembayarannya? Siapa yang bayar ke kita nantinya? Masalahnya itu kan barang kita kirim, si customer belum bayar. Nanti nyampainya ke kita gimana? Yuk kita simak terus, jangan di skip. Guys, berhubung banyak yang tanya, Kak, kalau kita transaksi sama supplier itu via WA, kita transaksi manual ya, transfer manual by WA dengan kasih resi otomatis ke supplier. Kemudian customer kita bisa COD apa enggak? Jawabannya, customer kita check out di toko kita bisa COD ya, dengan syarat kita transaksi dengan supplier di luar Shopee, bisa lewat WhatsApp itu tadi. Nah, aku mau contohin nih, aku mau kasih tahu ya guys ya. Jadi beberapa waktu kemarin itu ada customer aku yang COD beli di aku, tapi dananya belum cair ya. Tapi pasti bakalan cair. Nah, kita cek di sini. Nah, kayak gini guys. Yang paling bawah ini transaksinya via COD ya. Kita cek di sini.
Nah, ini itu dia pembayarannya via COD. Tuh, kelihatan kan ya? Metode pembayaran cash on delivery. Berarti dia pas check out barang-barang aku dia belum transfer, belum bayar ya. Dia pilih pembayaran yang COD. Nah, gimana sistemnya? Sistemnya adalah ketika dia pilih pembayaran COD, maka ketika paket sampai di rumah dia sama kurir, dia bayar ke kurir senilai ini produknya ya, 1.279.000 ini ke kurir. Nah, nanti kalau si kurir ini sudah menerima pembayaran dari customer kita yang ada di Shopee, itu otomatis akan muncul di kita ya. Di kitanya itu akan muncul sendiri di saldo penjual gitu. Jadi bukan supplier kita yang transfer ke kita atau ekspedisinya yang transfer ke kita, enggak ya. Jadi otomatis si ini ya, yang pembayaran pembeli ini yang udah dibayarin ke kurir akan masuk ke penghasilan kita otomatis ya. Nah, ini berhubung si customer aku tuh belum klik pesanan selesai, tapi ternyata dia udah bayar ke kurir ya. Ternyata dia udah bayar ke kurir. Jadi bisa kita cek di penghasilan ya. Kita cek di penghasilan saya ini. Nah, kalau dia udah masuk ke daftar ini ya, nah ini yang paling bawah. Kalau udah ada di sini berarti dia udah bayar ke kurir tapi belum klik pesanan selesai, kayak gitu. Nah, kalau dia udah bayar ke kurir, itu kan masuknya di penghasilan kita ya. Kalau dia belum bayar ke kurir, berarti nggak akan masuk ke penghasilan, gitu. Nggak akan masuk terhitung di penghasilan saya gitu, nggak akan muncul di sini gitu. Dan kalau mereka nggak bayar gimana? Kalau mereka belum bayar nih ya, berarti barangnya belum sampai di customer kita. Kalau udah sampai tapi mereka nggak mau bayar, berarti barang akan dikembalikan ke kita, ke penjual oleh kurir. Kayak gitu ya, karena menolak pembayaran. Itu kan banyak ya kasusnya yang menolak pembayaran. Nah, itu baiknya kalau yang COD kayak gitu kita chat dulu, bener-bener fix nggak paketnya. Jadi ketika nanti paket datang dia harus membayar senilai sekian. Kalau udah deal, kalau oke, it's okay. Berarti kita nggak resiko gitu. Nah, ini gimana kalau dia belum klik pesanan selesai? Nggak apa-apa ya guys, jawabannya aman. Walaupun si customer kita belum klik selesai, tapi dia udah bayar ke kurir karena pakai metode COD tadi, itu tetap akan masuk ke saldo kita menunggu pelepasan dana ya. Kalau di sini dituliskan perkiraan waktu pelepasan dana itu 12 Desember. Ini akan di-keep sama Shopee sampai tanggal 12. Nah, tapi di sini ada notifnya nih yang paling atas nih guys ya. Ingatkan pembeli untuk konfirmasi penerimaan barang sebelum tanggal 6 bulan 12 2020. Nah, ini perkiraan akan cair di tanggal 6 bulan 12 gitu, 2020. Walaupun si customer kita belum klik pesanan selesai. Kalau sampai tenggang waktu tanggal 6 bulan 12 2020 ini si customer belum juga klik selesai, berarti dana akan dilepas otomatis ke saldo penjual kayak gitu. Jadi tenang aja ya guys ya. Itu akan otomatis. Jadi walaupun si customer kita pakai pembayarannya dia COD atau enggak, jatuhnya masuk ke saldo penjual kita sama aja ya. Yang COD juga akan masuk di penghasilan, yang enggak COD juga masuk ke penghasilan. Kalau sudah masa garasi Shopee-nya selesai, semua akan sama-sama masuk di saldo penjual dan bisa kita tarik ke rekening. Kayak gitu ya guys, semoga kalian paham. Guys, ternyata benar karena tadi udah ada notif bahwa customer kita harus klik pesanan selesai sebelum tanggal 6, dan ternyata hari ini tanggal 6 malam ya, maka saldo otomatis masuk ke saldo penjual ya, karena sudah selesai masa keep, masa garansi Shopee, maka otomatis dana akan
masuk ke saldo penjual kita ya. Ini adalah saldo penjual ya, saldo aku yang si customer aku bayarnya COD ya, yang tadi masih ingat kan ya. Nih, dia bayarnya COD, cash on delivery ya. Udah masuk di aku. Nah, kita cek deh di toko saya ya. Kita cek di saldo penjual tuh. Bener, udah masuk. Oke guys, gimana? Udah plong bahwa jawabannya itu dropship Shopee tetap bisa COD ya, tetap aman, gak masalah ya. Caranya nih aku ulang di sini ya, aku ulas nih. Jadi kalian aktifin feature ekspedisinya JNT gitu ya. Kalau kalian aktifin JNT itu otomatis biasanya feature COD-nya udah otomatis akan aktif gitu. Nah, begitu si pembeli kalian order ke toko Shopee kalian dengan metode pembayaran COD itu nggak apa-apa. Jadi kalian proses aja tuh. Jadi kalian kan order juga ke supplier kan. Nah, udah order ke supplier di luar Shopee. Jadi bisa via chat, bisa via WhatsApp, bisa via Line atau Telegram atau Instagram kayak gitu. Kalian udah transfer duluan juga, udah nalangin ke si supplier gitu ya. Kalian udah transfer, kalian udah order, kemudian barang dikirim. Nah, ketika barang udah dikirim itu nanti kalau udah sampai ke tangannya si pembeli kalian, maka si pembeli kalian itu bayar ke kurir JNT ya. Kalau si pembeli kita udah bayar ke kurir, maka otomatis dana akan masuk ke saldo penjual kita ya. Sama aja, jawabannya aman. Bukan dari supplier yang transfer ke kita, bukan juga kurirnya yang transfer ke kita ya kan, kecuali suami kita yang kurir JNT-nya ya kan. Itu baru suami kita yang transfer. Tapi kalau via Shopee ya, sekali lagi itu tetap masuk ke saldo penjual otomatis ya. Jadi nggak masalah, nggak usah khawatir juga, pasti akan cair itu dana ya kan. Jadi mau si customer kita itu mau ordernya manual, ordernya dia mau bayar ke Indomaret, mau bayar via ATM, mau bayar via M-Banking atau OVO atau Dana atau bahkan COD, itu akan masuknya secara otomatis ke saldo penjual kita gitu ya. Jadi aman, bisa. Pembeli nih ada pembeli. Datanglah barang dari kurir. Nah, si pembeli ini bayar ke kurir. Begitu udah bayar, si kurir ini klik di sistem ya kan, klik sistem Shopee, cair deh ke saldo penjual kita. Simple banget ya kan. Nah guys, detailnya gimana cara kalian order ke suppliernya, kalian simak di konten aku yang sebelum ini ya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi di description box, nanti kalian cek aja di situ, kalian simak, pahami dan praktekkan gitu ya. Jangan kalian belum paham, belum praktek, kalian pelowah gitu kan. Akhirnya banyak tanya sesat di jalan ya kan. Di sini banyak tanya sesat di jalan ya. Untuk apa hidup kalau tak ada gunanya ya kan? Untuk apa diriku kalau ada orang lain? Untuk apa hari ini kalau masih ada besok? Jangan ikutin, jangan. Ini sesat-sesat ya. Jadi kalian simak aja nanti di description box gua ya. Kalian cek aja gimana transaksi sama suppliernya. Yang cara itu bisa COD ya guys ya. Jadi nggak masalah mau bayar via COD atau enggak. Nah, itu kalian jangan lupa, kalau kalian udah pesen, udah transfer juga ke suppliernya di luar Shopee, kalian juga harus kasih resi otomatisnya ya. Nanti supplier kalian yang akan pergi ke ekspedisi untuk bayar untuk kirim paket ya, untuk kirim paket yang udah kalian order. Jadi kalian ini transfernya tetap senilai produk walaupun itu COD ya. Walaupun pembeli kalian itu pilih metode pembayarannya itu via COD, kalian tetap bayar ke supplier hanya seharga produk. Misalkan 50.000 tetap 50.000, nggak tambah ongkir ya, karena si supplier kalian ini kasih produk, kasih paketnya ke ekspedisinya juga nggak bayar ongkir gitu ya. Walaupun COD juga nanti akan dibayar pada saat barang sampai sama si pembeli kalian, itu ongkir plus pesanan dia di Shopee kayak gitu ya. Pakai resi otomatis, jangan lupa.
Nah guys, sekali lagi gua jelasin karena setiap kali konten lu lupa di pertanyaannya ini lagi bosen gua ya. Jadi ya, kalau alamat lu beda sama si supplier, yang penting lu satu provinsi, misalkan Jawa Barat, tetap di Jawa Barat nih. Lu di Jakarta, tapi supplier lu ada di Bekasi nggak apa-apa, nggak usah dirubah alamat toko lu ya. Tapi misalkan lu ada di Jawa Timur, kemudian supplier lu ada di Jakarta, itu baru alamat toko lu rubah di Jakarta. Nggak usah mirip juga, yang penting alamatnya tokonya Jakarta gitu, biar nggak ada miss di ongkos pengiriman gitu ya guys ya. Awas lu, tanya lagi sekali lagi, gua angkat juga nih ya sekalian pot-pot. Oke guys, segitu aja dari gua. Kalian kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung seperti biasa, lu minum puyer 78. Abis minum puyer, lu tanya di kolom komentar gua ya, apa-apa yang lu masih bingung, dan lu boleh saranin juga ya next konten ini kira-kira gua mau bahas apa yang kalian pengen tahu dan belum pernah gua bahas di per-YouTubean ini ya. Oke guys, thanks banget for watching. Oh ya, jangan lupa kalian harus banget follow IG aku @alfiasepti ya kan. Mana tahu gue sewaktu-waktu ngadain giveaway ya kan, biar kalian nggak ketinggalan ya, nggak biasa, nggak sombong 14.000 subscriber gitu. Oke guys, see you next content dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.